Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, pendengar yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya menyatakan, tidak ada yang lebih baik bagi seseorang yang makan sesuatu makanan melainkan makanan dari usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam selalu makan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar yang saya muliakan, Nabi Daud alaihissalam merupakan salah seorang wirausaha yang bergerak di bidang kerajinan daun kurma. Beliau tak segan-segan menyatakan kebanggaannya sebagai seorang pengusaha, seorang wirausaha. Beliau pun tak berhenti sekedar mengembangkan usahanya sendiri. Nabi Daud alaihissalam menebarkan semangat wirausahanya kepada orang-orang di sekitarnya. Dalam salah satu riwayat dinyatakan bahwa beliau begitu bersemangat mengajak orang yang belum memiliki pekerjaan untuk bekerja padanya dengan menjual hasil kerajinannya. Dalam riwayat lain sempat disebutkan bahwa Nabi Daud alaihissalam pun dikenal sebagai pembuat baju besi. Pendengar yang saya muliakan, Nabi Idris alaihissalam pun dikenal sebagai seorang wirausaha. Beliau berprofesi sebagai penjahit. Kelebihan hasil usahanya selalu beliau sedekahkan setelah digunakan untuk memenuhi kehidupannya yang amat sederhana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah pedagang yang memiliki reputasi usaha dan integritas pribadi yang tidak diragukan lagi. Gelar Al-Amin yang diberikan kepada beliau jauh sebelum menjadi seorang utusan Allah mencerminkan keteladanan dalam menjalankan usahanya. Sebelum berdagang, beliau pun pernah mengembala domba milik orang Makkah. Banyak pula dari generasi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para imam yang sukses menjadi pengusaha. Mereka pun bukan sekedar pengusaha yang sukses lalu lupa di sekelilingnya. Mereka justru ikhlas menyedekahkan hasil usahanya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdurrahman bin Auf misalnya adalah sahabat yang dikenal sangat terampil di bidang ekonomi, keuangan dan perdagangan. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilannya menyingkirkan para pengusaha Yahudi sebagai pelaku ekonomi utama di Madinah pada saat itu. Abdurrahman bin Auf memulai usahanya dengan menjual keju dan minyak zaitun. Demikian pula Utsman bin Affan berhasil menjadikan usahanya di bidang pakaian sebagai sebuah konglomerasi yang membawa banyak kebaikan pada umat Islam pada saat itu. Imam Abu Hanifah selain sibuk mengurus umat dan menjaga syariat, juga seorang pedagang bahan pakaian yang jujur dan berhasil. Sifat dasar ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk berusaha sendiri. Sekiranya hal itu terwujud, resultannya berupa munculnya wirausahawan muslim yang kelak bila digabungkan bisa saja membentuk sebuah jaringan, walaupun bukan satu-satunya solusi dari keterpurukan ekonomi umat. Jaringan wirausaha muslim ini diharapkan dapat menjadikan kondisi ekonomi umat lebih baik. Pendengar yang saya muliakan, sangat disayangkan sekarang ini banyak umat Islam menjadi wirausahawan tetapi tidak mau memberikan pertolongan kepada muslim lainnya, sehingga yang kita lihat yang kaya semakin kaya
dan yang miskin semakin terpuruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para usahawan kita yang bukan saja sukses membina usahanya, tetapi sukses membantu orang yang berada di sekelilingnya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya Dasat Latif untuk pendengar Suara Celebes FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.